Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran ekonomi bersama saya Bu Ira. Sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya mengawalinya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ini termasuk bab 2. Nah, apa saja materinya? Materinya adalah yang pertama masalah ekonomi, yang kedua sistem ekonomi. Untuk masalah ekonomi ini ada dua, masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Untuk yang ekonomi klasik ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah produksi. Ini apa saja? Produksi itu menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan. Yang kedua adalah distribusi. Ini menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumen ini menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Setelah itu adalah masalah pokok ekonomi modern. Apa saja itu? Masalah pokok ekonomi modern juga ada 3. Yang pertama what, yang kedua how, dan yang ketiga for whom. What itu adalah apa, barang apa yang akan diproduksi. Lalu how itu bagaimana barang dan jasa diproduksi. Dan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini ada 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat, yang ketiga sistem ekonomi liberal atau pasar, yang ketiga sistem ekonomi campuran. Untuk yang pertama, sistem ekonomi tradisional ini apa? Merupakan sistem ekonomi yang masih menganut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Nah, pemecahan masalahnya bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Contohnya adalah dengan kegiatan barter atau tukar-menukar barang. Untuk yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Apa itu? Sistem ekonomi komando ini dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Nah, pemecahan masalahnya bagaimana? Adalah sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Untuk kelebihannya itu yang pertama, masalah ekonomi atau ketimpangan dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Yang kedua, pendapatan lebih merata. Untuk kekurangannya, yang pertama, kemajuan masyarakat terhambat, yang kedua, masyarakat dan swasta terkekang, dan yang ketiga, monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat merugikan. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, ini sistem ekonominya bagaimana? Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ekonomi ini, segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar. Jadi pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemecahan masalahnya bagaimana? Pemecahan masalahnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Lalu kelebihan dan kekurangannya apa saja? Untuk kelebihannya adalah yang pertama, masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Yang kedua, persaingan akan menghasilkan kemajuan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Lalu untuk kekurangannya ada ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata dan adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Setelah itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ini dikatakan campuran. Mengapa dikatakan campuran? Karena ini adalah merupakan sistem ekonomi yang muncul karena ketidakpersetujuan. Jadi ketidaksetujuan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar.
Jadi dengan mengkombinasikannya dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Nah, pemecahan masalahnya bagaimana? Pemecahan masalahnya yaitu dengan cara pemerintah mengelola industri vital dan swasta mengelola industri lainnya. Lalu adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, kelebihannya adalah pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Untuk kekurangannya, yaitu sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sekian pelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan jangan pernah menyerah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.